Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abdul Razak. Kali ini kompetensi penggunaan metode pemodelan untuk menulis paragraf prosedur berbasis segitiga siku-siku. Di pembelajaran ini fokusnya bahasa Indonesia dalam hal ini adalah menulis paragraf, kemudian diintegrasikan ke pembelajaran matematika. Dalam hal ini saya pilih segitiga siku-siku. Baik, sesuai dengan judul kompetensi ini, pemodelan, menggunakan metode pemodelan. Jadi saya buat paragraf model. Ini paragraf model saya, ya, bergaya deduktif. Pertama saya pilih paragraf model, paragraf prosedur yang saya modelkan. Jadi nanti dapat dibangun paragraf lain menggunakan notasi matematik yang berbeda. Nah, saya pilih dulu yang ini. Inilah prosedur cepat menentukan dua sumbu pada segitiga siku-siku untuk sumbu ordinat ganjil 5. Ini gambarnya ganjil 5. Ganjil 5. Sengaja dipilih ganjil dulu, ya, mengikuti sunnah. Jadi model saya buat kalimat inilah prosedur cepat, ya, menentukan dua sumbu pada segitiga siku-siku untuk sumbu ordinat ganjil 5. Biasaan dalam pembelajaran, ya, dua sumbu yang diketahui untuk menentukan sumbu diagonal. Tapi kali ini saya buat satu sumbu, ya. Pertama, ini model saya melanjutkan modelnya. Kuadratkan nilai sumbu ordinat itu, ini dia, sehingga menjadi 25. Jadi 5 kalau dikuadratkan, 5 kuadrat adalah 25. Itu prosedur pertama. Kedua, bagi 2 hasil prosedur pertama sehingga menghasilkan nilai 12,5. Ya, jadi dari 5 jadi 25, dari 25 jadi 12,5. Sudah 2 prosedur sudah, ya. Prosedur yang ketiga, tentukan sumbu absis. Ini sumbu absis dengan cara membulatkan ke bawah nilai prosedur kedua itu yang menghasilkan nilai 12. Jadi karena satuannya cm, maka 12 cm. Jadi di sini 12 cm. Sudah jumpa sekarang, ya, satu pertanyaan dari 2 pertanyaan tadi. Pertanyaan kedua, berapa pula sumbu diagonal? Nah, berikut keempat, tentukan sumbu diagonal dengan cara membulatkan ke atas nilai prosedur kedua yang menghasilkan 13, ya. Jadi 12,5 jika dibulatkan ke atas menjadi 13, maka 13 cm karena satuannya 13 cm. Nah, 13 di sini. Itulah dia. Nah, sekarang apakah penghitungan ini benar, ya? Ya, diuji dengan dalil Pitagoras, ya. Diuji dalil Pitagoras. Benar tidak 13 itu, ya. Kata Pitagoras, 5 kuadrat, ya, kita ambil 5 dulu. 5 kuadrat adalah 25, ya. 5 kuadrat itu 25. Dari mana 5 kuadrat? Itu memanfaatkan sumbu ordinat. Sumbu tegak ini 5, maka 5 kuadrat 25. Kemudian sumbu absisnya 12, kuadratnya 144, ya. Jadi kalau 2 sumbu ini ditambahkan hasil kuadratnya menjadi 169. 169 ini tarik akar. Itu kata Pitagoras. Tarik akar. Berapa akar 169? Ya 13. Nah, kalau juga ingin mencari cara manual
ini ya boleh juga ya, ini dipisahkan dulu 6 ini dengan 69 ini dengan 1, maka tinggal 1 itu cukup untuk kuadrat 1 ya. 1 ini cukup dengan kuadrat 1, artinya 1 kali 1 ya, 1 kali 1 ini tadi 1 ini ya, kita pisahkan ini 169 dipisahkan 2 yang di kanan itu, dipisahkan 2 angka karena kuadrat maka tinggallah 1 itu yang mencukupi untuk kuadrat adalah 1 kuadrat 1, maka 1 kurang 1 0, turunkanlah 69 itu ya, 69 itu diturunkan ya, berapa 69 itu dapat berapa? Tadi sini dia jelas karena 1 kita dapat mendapatkan nilai 1 ya. 1 ini dia. 1 itu dah puluhan. Kita nak mencari 3 itu dari mana datang 3? Ya menurut hukum kuadrat yang prosedur ikut sekolah ya. Kalau cara langsung dah jelas tahu ini 3 ya. Karena 9 ini ekornya 3 dengan 7. Yang terkecil sisanya ambil 3. Mengapa terkecil sisanya? Karena 1 kurang 1 0. Berarti 0 itu lebih kecil dari 1. Maka diambil ekor 3 yang kecil. Maaf, ekor 9 yang kecil. Ekor 9 itu 3 dengan 7. 3 kali 3 9, 7 kali 7 14. Tapi kalau kita ikut secara tradisional, ini 2 ya. 2 itu datangnya 1 tambah 1. 2 titik kali berapa dengan angka berapa yang sama itu sehingga menghasilkan 69 ya. Sehingga menghasilkan 69. Ternyata ya tadi kalau tidak 3 kan 7. Kita coba dulu 7 ya, 7 ini 7. Tak mencukupi kan, 27 kali 7 dah ratusan. Maka ekor lain lah dipakai, ekor 3. Ekor yang kecil dipakai ekor 3. 23 kali 3 69. Maka dapatlah 69 ya, jika hendak diuji secara matematis. Benar jadinya 5 12 23 ini. Nah sekarang dicoba, dah jadi itu dicoba dengan gaya induktif ya, gaya induktif. Induktif ini ya tinggal mengubah ini jadi induktif. Ini polanya ya. Nah, sedangkan ini diambil kalimat ini ya, diletakkan di akhir ya, letakkan di akhir. Tapi tak cocoklah akhir itu pakai inilah yang pas itu ya, secara logis itulah prosedur cepat menentukan 2 sumbu pada segitiga siku-siku untuk sumbu ordinat ganjil 5 cm. Ini model ya, model sekali cakap. Nah, jika akan mengajarkan murid supaya cepat dapat, kita coba dengan 7, ganjil 7. Berapa ini? Yang 12 jadi berapa, yang 13 jadi berapa? Ya, tadi mengikuti pola ini ya, mengikuti pola ini. Maka boleh dibuat. Saya buat 1 di sini, ganti dengan 7 ya. Ini diganti 7. Tetap ini deduktif. Saya masih pilih deduktif ini. Pilih deduktif. Nah, inilah prosedur cepat menentukan 2 sumbu pada segitiga siku-siku untuk sumbu ordinat ganjil 7 cm ya. Jadi masih murid tinggal mensubstitusi ya dengan angka itu. Bagaimana struktur kalimatnya ya, dia buat sementara mencontoh ya. Hidup ni memang mencontoh ya. 7. Nah, pertama kuadratkan nilai sumbu ordinat itu sehingga menjadi ya, kalau 7 tentu 49 jadi yang di sini 49 ya. Nah, kedua bagikan 2 prosedur pertama sehingga ya menjadi berapa di sini kalau 49 jadi 24,5 ya, 24,5. Nah, langsung belajar matematika jadinya, padahal tujuan utamanya belajar bahasa Indonesia. Jadi 49 bagi 2 24,5
Ketika tentukan sumbu absis dengan cara membulatkan ke bawah 12,5 ya menjadi 24. Ini sehingga jadi 24. Ini pun 24. Ya, jumpalah ini pertama. Jadi 24 yang ini ya, 24 cm. Nah, tinggal ini ya, kalau pakai dalil Pythagoras saya jelas 7 kali 7 49, 24 kali 24 ya 600 dijumlahkan 625 itu nanti ya. Tapi kita coba dulu mencari keempat. Tentukan sumbu diagonal dengan cara membulatkan ke atas nilai prosedur kedua yang menghasilkan ya 24,5. Kalau dibulat ke atas jadi 25. Jadi 25 ya, karena satuannya cm, maka ini 25 cm. Maka ini nilainya 25. Ya, 25. Ya, dites dengan dalil Pythagoras. Ya, tes dengan dalil Pythagoras benar tidak itu 25, ya. Benar tidak 25. 7 kali 7 49, ya. 7 kali 7 49. Saya putar sekarang. 25 itu dari akar 625 ya. 25 itu dari akar 625. Karena 25 kali 25 kalau hitung cepat 2 kali 3 6 tambah angka 25 ya. Jadi kalau menghitung akar, cara menghitung kuadrat dari puluhan yang berekor 5, itu caranya puluhan itu ditambah 1 angkanya, maka ini 20, ini puluhannya 2 tambah setelahnya itu 3 kali 2 6, ini dia 6. Pastikan tambah 25 konstanta. Itulah dia. Jadi itulah 25. Apakah benar ini 625? Apabila 649 tambah berapa sehingga menjadi 625? Ya, 24 kali 24 ya. 24 kali 24 berapa? Itu ya, itu 24 kali 24. Itu pastilah ekornya 6 ya. Pasti ekor 6. 4 kali 4 kan 16. Ya. Cara mencari cepat 24 kali 24 itu gampang juga ya. Gampang juga ini ya, kalau nak menghitung 24 kali 24 yang cepat. Caranya ya. Ini ya, 4 kali 4 16. Tulis 16 ya. Satunya letakkan di atas gitu ya. Itu tandanya 16. Itu. Ini baru ini 4 kali 4. Kemudian ini 4 kali 2 8, sini juga 4 kali 2 8 ya. Maka 16 ya, 16. 4 kali 2 8, 4 kali 2 8 16. 16 tadi ini ada 1 jadi 17. Jadi 17 yang tulis di sini 17. Ini cara menulisnya 17. Ini dia 17 itu ya. Tuh. Sekarang terakhir 2 kali 2. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Jadi 576. Jadi di sini 576. 576. Ya benar tidak 49 tambah 576 menjadi 625? Ya, secara manual silakan. 9 tambah 6 15. Ini dia ya. 15. Ini dia 5. 1 menjadi 5 tambah 7 12 ya. Ini 2. Jadi 625 betul ini terbukti ya. Terbukti. Jadi diuji dengan dalil Pythagoras, ternyata hitungan cepat ini dari satu sumbu itu dapat kita hitung cepat sehingga menghasilkan paragraf. Ini pembelajaran ini memberi penguatan kepada guru bahasa Indonesia bahwa guru bahasa Indonesia pun mahir menyusun paragraf menggunakan basis-basis matematik seperti segitiga siku-siku ini. Nah, ini untuk yang ganjil ya, untuk yang ganjil. Kalau untuk yang genap bagaimana? Ya, akan muncul pada video berikutnya ya. Tapi untuk itu saya coba lagi untuk memberi contoh sekedar lisan saja ya, tanpa menulis di paragrafnya. Kalau ini 9 ya, 9 jadi 81. 81 bagi 2 jadi 40 setengah. 40 setengah dibulatkan ke bawah 40. 40 setengah dibulatkan ke atas 41.
Gitu jadinya ya. Tinggal menyusun paragrafnya ya. Ya, angka sudah dapat. Di dalil Pitagoras pun menjadi lebih sempurna dapat ya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan pembelajaran ini memberi manfaat kepada bagi yang memerlukannya, terutama bagi guru, sehingga dapat bagi guru bahasa Indonesia maksud saya ya, sehingga dapat memperkuat posisi guru bahasa Indonesia mengajarkan bahasa Indonesia bidang matematika. Ya, jadi bahasa Indonesia janganlah dikejar dari bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia mestilah menghela ya semua bidang kehidupan ini, termasuk matematika. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.